3, 2, 1. Hello, Turn 911. Better together. Halo geng fiksi, selamat datang kembali di podcast Author 911. Yeay, mana suaranya? Podcast ini seperti biasa kita akan ngajak geng fiksi untuk ngobrol santai bareng kita, ngobrolin tentang kepenulisan, tentang suka dukanya sebagai penulis dan tentang industri perbukuan ya di Indonesia. Nanti geng fiksi bakal dengerin obrolan yang nggak difilter, tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan hiburan yang menyenangkan gitu ya. Sebelum kita mulai, perkenalan dulu seperti biasa, aku Ayu Riana, aku adalah penulis novel Metropop yang senang berkebaya, tapi hari ini berbatik. Pembaca-pembacaku mengenal aku sebagai spesialis cowok green flag. Aku Lia Nurida. Kalau kamu suka baca novel-novel yang seru, penuh petualangan dunia remaja, bisa baca karya-karyaku. Teman-teman, aku Agnia Sofyan. Novelku ini berbagai macam genrenya. Boleh dibaca kalau suka cerita bertempo cepat dengan tokoh perempuan yang tangguh. Clara Deviana, aku penulis romance, biasanya ada unsur spicy dan ada huhuhuhunya dikit. Spicy itu apa sih? Ayam geprek gitu kah level? Oke teman-teman dan geng fiksi juga, hari ini kita bakal ngomongin teknis bukan ya? Enggak sih, enggak teknis sih. Jadi kita pengen membahas kalimat pembuka yang biasanya dipakai sama author 911 untuk naskah-naskahnya gitu. Jadi ibarat rumah, kalimat pembuka di buku tuh biasanya kayak jadi pintunya gitu loh. Kalau misalkan kalimat pembukanya kuat, orang bakal tertarik tuh untuk baca lebih jauh, masuk lebih dalam. Tapi kalau dari pembukanya aja udah bisa jadi pembacanya kayak, sini nggak jadi aja deh gitu. Jenisnya banyak ya, teman-teman juga nanti mungkin bisa cerita, biasanya ada yang pakai aksi, langsung, atau emosi, setting, atau kayak aku tuh ada tuh beberapa contoh naskahku yang dimulai dari dialog atau dimulai dari chat-nya orang masuk ke HP tokohnya gitu. Nah aku pengen nanya nih sama teman-teman, kalau kalian biasanya pakai kalimat pembuka yang kayak gimana? Dan alasannya kenapa sih pakai itu gitu? Boleh dimulai dari siapa ya? Agnia, boleh Agnia? Oke. Kalau aku tergantung sih sisters. Jadi tergantung ceritanya itu lebih ke plot driven atau karakter driven gitu ya. Aku pernah nulis dua-duanya jenisnya. Kalau si Margo ini novel pertamaku kan dia memang novel petualangan remaja. Jadi waktu itu aku sudah nulis adegannya tuh dia lagi ngantuk-ngantuk di mobil mau diantar ke sekolahnya. Tapi sama Mbak Mega editorku saat itu dibilang depannya ini dulu deh kayak kehidupan dia biasanya dulu terus dia aktivitas sehari-harinya ngapain. Nah dari kata aktivitas itu berarti action nih gitu, sebuah action gitu. Makanya di sini kan bab pertamanya tuh Margo lagi ini antar jualan kue ini, antar kue pesanan orang gitu yang bikinan ibunya gitu. Jadi kayak abis itu dia ngitung wah rumahnya mewah ya kalau mau punya rumah gini harus otak harus gerak pasta gitu kan. Wah harus nabung berapa nih gini-gini kayak gitu-gitu. Jadi memang ini action karena memang petualangan gitu Coba kan. boleh sis dibacain sis kalimat pertamanya. Bacain ya. Jadi kayak ini simple Satu banget kalimat kok. awal aja. Cuma gini doang, Margo memelankan laju sepeda saat mendekati rumah besar di ujung klaster Oh gitu. oke, Kotak langsung berisi dia kue bergerak buatan ya. iya, kotak berisi kue buatan ibunya tersimpan aman di keranjang depan sepeda, kayak gitu-gitulah intinya. Terus dia menakar, "Ini rumah harganya berapa ya?" gitu. Karena dia disuruh sama Mama Mega, "Ini otaknya otak dagang mulu ya si Margo ya, lihat kolam ikan, wah ini kalau ditaruh lele berapa ya?" kayak gitu-gitu. Lucu banget. Karena itu nah, ini Otaknya jualan ya. otak jualan, disuruh ditekankan gitu. Nah pas Hailey ini kan lebih karakter driven ya, karena kalau secara plot kan dia namanya lagi pandemi, kuliah online gitu kan, jadi Iya. konfliknya lebih emosional. Makanya ini tuh aku pakainya apa yang di kepalanya Raya lah gitu. Jadi aku baca dikit ya. Jadi kalau Raya dibayar Rp100.000 setiap kali memasang senyum karir, tentu ia sudah jadi miliarder sekarang. Siapa ikut-ikut di belakang? Dia mau ikut syuting setelah sekian episode. Makanya aku tidak di syuting di sini, tapi kamu variakan aku di story di Instagram.
Iya, itu dia tadi Nogat, maaf ya, Nogat aku duluan. Nah, kalau Hailey ini aku pilih kenapa senyum karir, karena si Raya kerjanya mendem perasaan. Jadi dia Oh iya, aku pilih aku inget tuh kalimat pembukanya. tipenya tuh yang mendem perasaan, jadi kayaknya ibaratnya kalau senyum karirnya dihitung, diduitin tuh udah jadi miliarder gitu. Terus aku sengaja pilih itu juga karena di bagian ending itu adalah tanpa spoiler besar ya, Rayanya udah bisa lebih tersenyum, lebih Los ya. lebih lepas karena kehadiran seseorang dalam hidupnya gitu. Orang yang Cie ingin menjadi Yeonjun. oh, Cie Yeonjun lagi. orang yang ingin menjadi alasan di balik senyumannya dia. Jadi aku pengen kayak apa sih ini loh kayak apa satu lingkaran penuh gitu. Awalnya dibuka dengan senyum karir, akhirnya Iya, iya, senyumnya. iya, mirroring ya jadinya Iya. ya. Gitu sih. Oke, thank you. Silahkan coba siapa yang udah ambil buku itu, Lara Deviana boleh. Wah, aku lagi nyari, aku ambil Oh, buku. kamu lagi nyari. Ya wes, kalian dulu kalian. Sudah Ya Allah, Iya toh. bukuku. Ini Yang mana gara-gara dulu Nogat. coba? Pingsut. Ya udah, kamu dulu deh, Lara silakan. Aku tuh kayaknya agak membuka, memikirkan kalimat pembuka deh. Nah, Aku jadi bukan penulis yang sangat memikirkan kalimat pembuka. Jadi kalimat pembukaku itu terjadi ya karena apa adanya, tidak aku pikirkan dengan baik-baik gitu loh. Karena aku justru lebih suka menutup bab-babku itu loh. Aku lebih Yang memikirkan, nampol gitu ya. aku lebih suka memikirkan kalimat penutup gitu daripada pembuka. Tapi kalau untuk pembukaan yang ini, yang second hope, tapi rata-rata kalau aku perhatikan dari tadi itu aku action semua sih, walaupun narasi tapi aku action yang menggambarkan dunianya si tokoh dulu gitu. Kalau yang dari second hope itu aku membukanya dengan Della dan Risa kompak menghujaniku dengan tatapan khawatir, beruntung Via nggak datang. Jadi dia mention hal yang pertama di-mention Nora di buku ini adalah 3 sahabatnya. Dan di buku ini ditutup juga dengan pelukan 3 sahabatnya. oh, ya. Jadi secara nggak langsung aku tuh bilang dunia Nora tuh ya 3 sahabatnya itu yang berputar. Yang ada buatnya. Ya itu sih. Itu kalau misalnya yang ini, cerpen yang ini juga sama. Action juga. Yang menggambarkan si tokoh lagi ngeliatin suaminya. Oke. Di pinggir aja. Jadi itu sih rata-rata aku membukanya dengan action sih. Sama yang ini juga. Kalau yang ini bukan narasi, dibukanya dengan kalimat dialog tapi action juga. Coba dong bacain dong, salah satu aja yang mana pengen kamu bacain. Yang KKDN aja ya. Yang menurutmu boleh. Ya, kalian kita promo. Jadi guys, ini nanti aku kasih di bawahnya bisa kalian order. Oh iya kan bisa kasih link keranjang ya. Penulisnya di sini semua muat loh. Iya benar. Nala duduk termangu di pinggir ranjang, memperhatikan punggung Abi naik turun lambat seiring denturan halus yang memenuhi kamar mereka. Jadi aku mulai dengan action rata-rata, aku mulai dengan action sih. Tetap harus dimulai dari ranjang ya, Bun. Kan ganti spray. Oh iya. Ini posisinya bukan ranjang yang buat gimana-gimana ya, karena pesannya tuh agak-agak gini, gitu lah. Iya. Oke. Baca bukunya. Baca ya. Bukunya. Oke, thank you. Kalia gimana Kalia? Aku sebenarnya geng fiksi ini mungkin sekedar informasi. Jadi topik ini tuh kemarin gara-gara aku sama Kayu lagi di kantor ya. Iya di kantor. Kantornya kita punya kantor. Kita punya kantor guys di server Discord. Nah, Kayu tuh lagi nulis bab pertama dari naskah selingkuhan gitu. Naskah selingkuhannya alias naskah yang seharusnya tidak ditulis malah ditulis gitu. Terus apa ya? Kayu bilang apa ya? Pokoknya ini terus aku baca babnya kan. Waktu Enggak itu dong Kak, yang dibaca yang Romance Tutor berarti kan? Oh berarti yang Google Romance Tutor Drive. ya? Oh ya, yang di Google Drive. Tapi gara-gara ngomong apa gitu kan terus akhirnya aku ngecek gitu kan. Nah pas ngecek paragrafnya Kayu itu, terus kalau nggak salah Kayu juga share ini deh, apa tuh namanya,
yang punya asa juga Iya iya apa. ada di Jadi iya aku bener. membandingkan 2 itu gitu. Sebenarnya bukan Hmm. membandingkan sih, aku notice dari 2 pembukaan, Mhm. cerita, 2 cerita Naskah itu aku itu. notice, Kak Ayu tuh ternyata kalau ngebuka cerita tuh pakai narasi emosi si tokoh ya, aku Iya gitu. iya Terus bener. baru ngeh juga, terus aku jadi kayak pengen ngecek, naskahku sendiri, novelku sendiri gitu. Selama ini mungkin pas nulis sadar, tapi terus habis itu lupa gitu kan. Iya iya iya. Terus akhirnya aku liatin satu-satu, oh ternyata aku tuh lebih sering ngebuka pakai adegan aksi ya gitu. Nah, oh bisa nih akhirnya nanti bisa nih kayaknya kita bahas di podcast waktu itu akhirnya gitu. Nah, Mhm. setelah aku cek-cek lagi novel-novelku tuh, aku sama kayak Kafla, aku nggak terlalu mikirin line per line-nya gitu enggak, tapi aku mikirin adegan di bab 1 atau di prolog itu gitu, kayak keseluruhan Mhm. adegannya yang aku Ah, pikirin. ya ya Ini ya. mau bikin apa gitu. Dan itu tuh buat aku tuh termasuk yang krusial, lama banget kadang aku mikirnya, kadang udah nemu bisa ganti. Pokoknya kalau misalnya prologku atau bab 1 belum nemu, aku biasanya susah nulis. Hmm. Makanya kalian udah pada bikin prolog segala macam, aku tuh masih mikir Dawang Amalita dari kemarin kan Dawang Iya Amalita iya ini iya dibuka iya. pakai apa ya? Aku gitu Mah mah belum apalagi beres. apalagi Mama habis baca buku yang rekomendasinya Raditya Dika tuh ya, yang Iya, setiap heeh. halaman harus Harus apa kena gitu, iya, nggak karena cuma di heeh heeh. karena orang bisa jadi baca dari mana aja gitu kan. Bener gitu ya, makin overthinking juga gitu kan. Nah, setelah aku lihat-lihat ternyata aku banyak membuka dengan adegan aksi dan secara spesifik ternyata kalimatnya kalau kulihat ternyata, secara tidak sadar itu tuh langsung nunjukin permasalahan besar dari cerita itu. Oh, oke. Aku kasih contoh podcast. Podcast Mhm. itu ceritanya tentang, suara misterius yang viral gitu, suara hantu Mhm. misterius. Kalimat pembukanya jadi ada seorang siswa gitu namanya Aca, gue denger jelas banget di menit 15.55 kayak ada suara cewek nangis gitu. Jadi kayak langsung Oh, dibuka dengan, ya inti dari buku itu gitu, iya ada iya. suara lalu di Caramel of Recipe, itu lagi lomba masak kan, itu kan ceritanya tentang teen cooking competition gitu. Aku ngebukanya pakai mayonnaise Mel, kayak gitu kan, 60 Mmm. detik lagi Mel, kayak gitu. Jadi langsung ditunjukin mereka lagi di kompetisi gitu. Mhm. Mel, mayonnaise, ini gitu kan kalau nggak salah. Mhm. Terus di bab satunya tuh kayak langsung tipes, sialan langsung kayak gitu. Itu tuh Iya iya karena iya. ceritanya ini si Satria gagal ikutin competition gara-gara dia tipes intinya gitu. Mhm mhm. Terus sama sih di spoiler juga itu dibuka dari si Kif yang ngejar yang lagi lari karena, kalau nggak salah JS, WhatsApp minta pertolongan kayak gitu. Jadi kayak adegan yang langsung bergerak gitu. Terus di Beautiful itu gara-gara artikel ngawur gitu. Jadi Jore itu langsung ngomel, artikel ngawur sialan." Terus dia berjalan bergegas kayak gitu. Berarti Itu dialog ya, Kak? dia ada yang dialog, ada yang iya tapi rata-rata tadi dialog dan kayak langsung Heeh. to the point ke Masalah utama ya? masalah utama Masalah dari dari si cerita bikin itu, Iya heeh. masalah iya dari iya. novelnya itu kan. Heeh, iya langsung ke intinya gitu. Jadi Mhm langsung mhm. menunjukkan nanti yang kalian baca adalah mengenai soal ini gitu kan. Iya Gitu iya. gitu, Mhm iya mhm gitu. mhm. Ternyata setelah tidak sengaja tapi, oh ternyata begini ya, akhirnya aku menganalisa kan gitu. Mhm mhm. Kalau aku tuh berevolusi, jadi kemarin ngobrol sama Kak Lia itu karena Mhm, aku bilang gini, "Aku kalau kalimatnya belum kalimat pertama belum jadi aku nggak bisa nulis ke bawah," aku bilang gitu kan. iya iya, Jadi aku gara-gara mikirin itu. kalimat pertama tuh lama banget, karena aku tuh kayak sebagai penulis tuh berubah gitu loh. Ini aku Mmm. bukain yang Love Like This ya, kalimat Mhm, pertama kamu buka jreng-jreng, "Semburat matahari pagi." Jadi Mmm. ngomongin matahari, itu standar banget ya Bun, matahari masuk dari jendela kita membuka gorden gitu-gitu kan, itu standar banget. Tapi begitu masuk Daisy aku udah mulai agak lebih banyak belajar, jadi agak lumayan pembukanya. Daisy bergidik saat lagu Desibel terngiang di telinganya. Oh Jadi iya itu. langsung mhm, Itu Wow. pembuka yang paling aku suka banget pas baca. Mhm. apa Daisy. Terus Iya. ada bab 7 pakai ini, pakai chat tuh, "Aku lapar." Nah, iya Kayak iya gitu. iya iya. iya iya. Nah, terus aku kayak pengen nyobain hal-hal baru, jadi ketika nulis kan setelah Daisy ada naskah satu yang udah kelar, The Moon is Beautiful itu aku pakai dialog juga, pulang sekarang gitu.
Jadi mamahnya Hmm. ngomong sama anaknya pulang sekarang gitu. Hmm. Cuman buat Romance Detour yang kemarin ada dibahas sama Kalia itu, aku tuh pengen menggali lebih ke Emosi tokoh emosinya ya. karakternya gitu loh. Jadi Oh. emang aku pengen bikin apa ya, bikin formula yang berbeda buat pembukanya. Jadi kayak contoh nih, seumur hidupnya Like Alrian nyaris tidak pernah terlambat. Tidak untuk rapat, tidak untuk penerbangan, bahkan tidak untuk hal-hal kecil seperti menyebut ibunya dari arisan, kayak gitu. Jadi kayak gali apa ya, kayak dia berefleksi gitu loh. Terus aku tuh nggak pernah terlambat, tapi hari ini aku telat gitu. Ya, Jadi kayak ya, semacam itu apa ya namanya? mengulik sisi Kontras ya. karakter dari ngomong apa sih aku? Habit, trait Habit gitu. atau habit atau prinsip atau Iya, 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 sesuatu iya. yang Ya. dipegang dari si tokohnya. Yang ku foto ke grup kemarin yang A1 juga begitu. Jadi kayak masuk ke dalam dirinya. Jadi aku berusaha untuk tidak. Ada sih beberapa bab yang tetap dibuka pakai chat atau pakai dialog, tapi aku lagi kepengen menggali lebih dalam kayak gitu. Itu Aku kemarin jadi ya yang ingat memantik obrolan. yang How to Kill ini ternyata postingan. Iya bener sih. Yang ini aku ingin membunuh suamiku yang itu. Itu nampol banget sih itu sih. Nampol kan. Postingan Iya, katanya, iya. bentuknya postingan gitu bukan. Oh, berarti opening Beautiful tuh bisa dibilang tweet update juga. Maksudnya iya, bukan iya. kalimat itu ya, tapi tweet update ya. Kerusuhan saat Diksar kayak gitu Oh iya gitu. ya, lucu iya, tapi iya, iya. ya, jadi nggak Iya bosan itu. ya. Menarik sih, Iya, menarik. Menarik, menarik. Jadi macam-macam ya ternyata Dan teman-teman semuanya bentuknya. sah-sah aja. Yang Yes. ternyata Ya kan. pembukaan gue tuh rata-rata narasi dari si tokohnya sih. Narasi Nah, perasaan dari si tokohnya gitu loh. Emosi tokohnya ya. Karena yang dibuat buat project kita bareng-bareng juga aku bukanya dengan narasi si tokohnya yang lagi berdebar kan, dia Yes. Nah itu tadi kan dari novel masing-masing ya teman-teman. Kalau dari novel lain ada nggak sih menurut kalian yang kayak ngena banget gitu? Tadi sebelum syuting podcast ini aku sempat mencari karena buat aku pribadi novel yang pertama kali aku baca adalah Harry Potter and the Sorcerer's Stone kan. Kemudian aku mencoba mencari tapi bacanya sulit ya. Mr. and Mrs. Coba Dursley. Mr. and Mrs. Dursley. Coba ya aku bacain ya. Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Private Drive were proud to say that they were perfectly normal. Thank you very much. Iya, iya. Kayak dari satu kalimat aja tuh udah menggambarkan si siapa bibinya Harry itu Petunia itu yang kayak agak songong, agak Ya, gitu kan pokoknya kalau anti ngelihat orang sama ya yang kan. aneh-aneh Kayaknya gitu. gitu lah. iya, Tokoh kayaknya yang menyebalkan. rumput tetangga lebih kepanjangan 3 cm aja dia udah gitu kan. Nah, itu tuh Iya, menurut aku pembuka yang sangat keren gitu. Kalau buat teman-teman coba ada nggak yang udah kepikiran? Apa tuh? Apa? Aku dari novelnya Kak Nui. Nuris Palega. Dwi. Ini karena sebelumnya aku tuh nggak tahu kalau Kak Nui itu tipe pemikir yang memikirkan sekali kalimat pertamanya, sama kayak Kayu. Jadi dia tuh suka membuat kalimat pertama. Dan di buku ini sebelum aku tahu, aku tuh suka banget sama kalimat pembukaannya dia. Karena sering terjadi di kota-kota besar. Dengerin ya. Apa coba dan bacain. Relate ya. Relate gitu loh. Jadi pas dibaca langsung aku ketawa gitu. Iya deh gitu. Bolehkah mengajukan surat pengunduran diri meski baru 2 minggu bekerja? Ya, itu unik sih, itu bikin penasaran langsung kan. Kan sering ya terjadi di kota-kota besar yang baru seminggu 2 minggu langsung mending resign. Ternyata kerjaannya tidak sesuai apa yang My job desk. Ya itu menarik banget. Iya. Coba yang lain ada nggak? Siapa kali atau? Aku boleh? Boleh. Jadi aku sempat bikin kelas untuk opening chapter gitu dan aku milih beberapa judul. Salah satunya bukunya Nui tadi tuh aku masukin ke contoh juga. Tapi ini aku pengen bacain 3 yang menarik yang waktu itu aku cari ya. Aku sekarang belum sempat nyari yang baru. Ini tuh yang pertama ada bukunya Kak Priska Primasari judulnya Purple Eyes.
first line-nya, dia bangga mengakui bahwa dia gadis Inggris berumur 24 tahun dengan wajah aristokratis, mata coklat indah, dan rambut coklat yang menyentuh leher, yang meninggal tahun Eh, 1985. wah, Mohon maaf, ini Jadi itu dia kan kita langsung, iya "Hah? kayak, Ini tokohnya hantu apa gimana?" gitu. Itu menurutku menarik sih ini. Jadi, iya iya iya. Itu eee hantu Kak, tapi hantu. ini, dewa jadi Hades itu apa namanya, ada orang bukan orang ya, ada dewa kematian namanya Hades Hades. dan Lairi itu anaknya. asistennya cewek, yaitu si cewek itu Ah, Oh tadi. Si alah, oh Lairi ini gitu. asisten dewa kematian. Ya bukan mungkin dia hantu hantu. gitu. Oh, Mungkin dia oke. hantu tapi dia jadi asistennya dewa kematian. Aku udah lupa deh, ini udah lama banget Oke bacanya. oke, lanjut lanjut, ada lagi? Yang kedua ini, Second Sister kalau ada yang udah baca ya, Chan Ho Kei. Ngayi yang menemukan tubuh adiknya sudah hancur tak bernyawa di depan apartemennya. Aduh. Salah. Ini keteranganku. Oh, Jadi Oh, apa dong? Kak, Itu Alurnya? ringkasan keteranganku, salah. First line-nya begini, first line-nya. Ya jadi nggak seru jadinya. First line-nya, ketika Ngayi meninggalkan apartemennya pada pukul 8 pagi, dia tak menyangka hari itu seluruh hidupnya akan berubah gitu. Jadi kayak, oh, berubahnya kenapa? Ternyata selanjutnya di bab itu diceritakan kalau ketika dia pulang dari pulang ke apartemennya, dia menemukan tubuh adiknya yang Itu langsung meninggal, ini kayak sih, gitu. wah, orang langsung pengen baca lanjutannya ya, Iya bener gitu, ya? iya, Iya. apa nih apartemennya kayak gitu. Terus yang ketiga, ini punya Mas Weta Kartika, Jurnal Teror. First line-nya 16 tahun yang lalu, seharusnya aku terlahir sebagai satu dari sepasang anak kembar. oh, Oh, saudaranya Artinya meninggal. saudara itu kembarnya horor ya, Kak? meninggal kayak gitu. Horor? Iya horor yang ini. Oh, Kenapa pilihan bukuku begini iya. semua? dari tadi tuh gue ngomong, ini Eh, kenapa pilihannya Itu yang Sama menyesuaikan iya dong, genre. tapi Menyesuaikan emang genre. genre itulah ya, emang Ya genre harus banget sih buku-buku menurutku. kesukaanku gitu Iya, maksudnya. iya. memang jiwanya Kalia banget lah itulah. Iya, banyak horor ternyata kalian. Jiwanya horor banget udah. Ya gitu, itu sih menurut aku berkesan di tahun ini kayaknya 2024 apa 2025 gitu. 2023 gitu pas aku bikin kelas ini aku habis baca buku-buku ini, itu menurut aku menarik gitu first line-nya gitu. Kayak Kalau langsung sisinya ya, memantik. ya Kalau langsung aku ini sih, dari yang alus dulu ya. Jadi halus. kalau kita nyari teori nih kalimat pembuka gitu ya, apalagi pakai bahasa Inggris gitu, itu yang pasti keluar pertama adalah Pride and Prejudice. Oh Oke. iya. Nah, novel favoritku pasti 100 opening line iya, terbaik terbaik sepanjang itu masa pasti atau apa masuk. gitu. Nah, dan aku suka Pride and Prejudice kan. Jadi bahasa Indonesia gini, merupakan suatu kebenaran yang diakui secara universal bahwa seorang pria lajang yang memiliki kekayaan yang melimpah pasti menginginkan seorang istri gitu. Karena temanya itu spot on temanya banget karena temanya Pride and Prejudice kan emang tentang apa tuh courtship ya, tentang pernikahan, perjodohan waktu zaman-zamannya era-era 1800-an gitu loh. Jadi kayak emang tentang wah Elizabeth kenalan sama Mr. Darcy nggak cocok terus kayak gitu-gitulah, kayak perempuan tuh nggak mewarisi harta ayahnya, anak perempuan nggak mewarisi harta ayahnya, jadi harus menikah untuk bisa hidup baik tuh harus menikah dengan lelaki yang baik kayak gitu-gitulah. Jadi Pride and Prejudice tuh pasti masuk ke 100 kalimat pembuka legendaris. Terus kalau aku juga suka Verity, ada yang baca nggak Verity? Enggak. Verity bukunya Colin Hoover tapi yang ini ya, yang thriller ya. Jadi gini, pembukanya langsung gini. I hear the crack of his skull before the spattering of blood reaches me. Jadi kayak gue mendengar tengkoraknya sebelum darahnya menimpaku gitu. Jadi karena dia ngelihat kecelakaan gitu. Ternyata gitu. Ouch. Pas baca kan, kok tutup tengkorak ini aja gitu kan. Sama satu lagi ini Yellow Face yang Yellow face. temennya sesama novelis mati di depan dia. Dia pembukanya langsung gini. Pada malam aku menyaksikan Athena Liu tewas, kami sedang merayakan perjanjian pembuatan film TV-nya dengan Netflix gitu. Jadi kayak Ya Allah. langsung kelihatan suasananya Ini mau mati. cerita apa? Dia seorang penulis. Oke, lu tuh abis menyaksikan temen lu yang sesama penulis mati padahal dia lagi perjanjian sama Netflix kayak gitu. Kayak itu langsung tone sama tone bukunya tuh kayak langsung di set di kalimat pembuka. Kalimat pertama, Itu iya menurut betul. aku hebat. Dan menarik juga ya penulis-penulis itu tadi, termasuk kalian,
kayak bisa memasukkan tone cerita, inti permasalahan cerita itu langsung dalam satu kalimat pertama, which is Hmm. itu bisa dipelajari guys gitu. Banyakin baca terus belajar dari opening line penulis-penulis. Itu tuh bisa banget Iya. dipelajari. Aku inget 2012 pas pertama kali belajar nulis novel itu kata mentorku saat itu juga begitu gitu. Coba baca opening line dari buku-buku terkenal, buku-buku penulis yang kamu suka, kamu bisa belajar dari situ gitu. Iya, iya, betul, setuju. Iya, menyambung kata-kata kalian barusan, coba teman-teman ada nggak sih punya tips mungkin untuk geng fiksi yang lagi nonton, kira-kira apa ya? Kita nggak bisa bilang kesalahan juga ya, karena untuk ini menurut aku nggak ada yang salah dan benar, tapi kira-kira apa yang harus dihindari atau apa yang harus di-highlight, apa yang harus dilakukan supaya kita bisa membuat kalimat utama tuh yang nampol gitu. Coba tadi kalian yang kuliahnya udah separuh lanjut silakan. Aduh apa ya? Apa ya? Jangan apa mah, pagi hari ku terbangun itu. Iya, Oh ya, itu aku kalimat membuka klise jendela. zaman dulu ya, atau Infodam bangun banget kan. tidur ya, infodam kayak gitu juga termasuk ini sih, termasuk jangan memulai bab dengan adegan mimpi itu juga nyebelin. Kayak mana tuh mimpi tuh gimana? Enggak, kecuali mimpi itu memang ada kaitannya dengan plot cerita atau kamu bisa menuliskan adegan mimpinya itu dengan keren banget dan memang ada hubungannya dengan cerita. Kalau misalnya pengen seru-seruan kayak udah dikejar apa ternyata aku hanya mimpi lah itu nyebelin gitu. Nyebelin banget. Iya, Itu iya, iya. nggak ada ininya lagi, nggak Benar, ada benar. kaitannya lagi gitu. Kayak itu sih. Tapi itu kayaknya a whole bab 1 ya atau a whole prolog gitu. Maksudnya bukan kalimat pertama. Dari yang lain mungkin Coba ada Kak? Agnia, apa Agnia? Ada nggak Dulu tips? yang aku pelajarin dari novel pertama si Margo ini waktu sama Mbak Mega itu sih infodam. Jadi di bab awal tuh langsung aku dia cuma kayak Margo terantuk-antuk di mobil karena menuju Manggala kan. Tapi terus habis itu dilanjutin sama penjelasan Manggala utamanya apa. Pokoknya gitu deh, kayak jadi kayak baca Wikipedia gitu loh. Nah itu eksposisi, terlalu banyak eksposisi. terlalu banyak eksposisi, jangan kayak gitu teman-teman, saranku sih. Itu aja paling ya. Sisanya lebih kayak disesuaikan sama cerita, sesuaikan sama kalau mau nonjolin karakternya kayak tadi itu apa Ian, oh dia tuh orangnya Tidak pernah terlambat. telat gitu, berarti ini orang anaknya anak disiplin dan sebagainya misalnya gitu. Itu bagus tuh, nonjolin Kalau karakter. Flara Deviana ada nggak tips? Bingung saya. Pokoknya kalau mau bikin, sekarang kan lagi trennya membuat kalimat estetik ya. Tolong Kayak banget, mana tuh kalimat estetik? tolong banget jangan buat kalimat yang berlebihan karena nggak semua kalimat itu bagus untuk menjadikan kalimat pembuka atau kalimat penengah, bahkan dialog ataupun kalimat penutup. Kalimat estetik itu harus dipikirkan dengan baik susunan katanya. Apakah artinya akan tetap sama dengan yang kalian maksud untuk membuka bab tersebut? Atau rasanya Setuju. Aku mau nambahin juga sih, dan tolong sesuaikan dengan genre kalian kalau mau bikin kalimat estetik itu gitu. betul. Tolong banget deh. Tolong Tolong banget ya. banget. Bahkan iya bener, bahkan kadang-kadang tulisan-tulisan yang tulisan beneran tulisan sastra atau novel-novel sastra yang serius itu aja nggak asal pakai kalimat estetik loh. Karena Gitu. kan mungkin sekarang lagi trennya ada dalam bahasa Indonesia aku cinta kamu, terus dia pakai kata-kata indah. Iya. Nah, itu bagus, tapi Purple prose aja itu padahal. padahal kata-kata bagus itu harus dipikirkan dengan baik susunan katanya. Jangan sampai kamu sengaja memasukkan kata-kata yang wah kayaknya bagus nih, ini artinya juga sama begini, tapi malah jatuhnya berlebihan dan Iya benar. Enggak sesuai. tidak sesuai dan akhirnya malah bukannya orang baca buku kamu malah Oke. Aku sebagai korban yang Ya harus membaca itu, jadi aku terima kasih Kak Flara, udah gitu aja. Kalau aku ya teman-teman, aku tuh sebagai penulis yang sebenarnya sampai sekarang pun masih banyak membuka bab dengan sesuatu yang terjadi di luar jendela. Cahaya udah, langit sudah gelap, matahari sudah naik gitu. Cuman memang agak kurangin ya, dan itu kayak benar-benar baru aja kemarin aku membuat satu kalimat. Aku rasa mungkin geng fiksi yang masih ingin membuka bab dengan cuaca di luar jendela, itu menurut aku sih sebenarnya nggak apa-apa karena
Jadi tahu nih langsung ini pagi, tadi kan pagi banget nih waktu masih gelap, Mhm, sekarang udah jam berapa, udah terang belum jendelanya, misalkan mhm. seperti itu. Kalau penting nggak apa-apa, tapi jangan kepanjangan, jangan kayak yang itu, "Aku membuka jendela kamarku, Iya sinar iya iya. matahari menerobos Menguap. masuk," Adegan selanjutnya gitu. Iya. adegan Kalau ini selanjutnya sih perlu dipikirkan ya. even di A Love Like This-nya Kak Ayu, maksudnya Mhm, menurut aku ini mah oke banget, karena meskipun semburat matahari kan dia hanya menyiratkan itu pagi, tapi langsung mmm, action si Lay-nya tuh menyapa satpam muda yang bertugas jaga malam di restoran tempatnya bekerja. Oke Kita oke. iya, langsung dibawa, Iya "Oh dia iya, mhm. orang orang restoran nih," gitu, "mau mmm, kerja nih," gitu. Yang Jadi menurut klise itu adalah, yang kalau bangun. bangun apa, pagi hari bangun tidur iya, Mhm. kayak gitu, sebenarnya nggak apa-apa, tapi lagi-lagi kalau kamu bisa membuat adegan tersebut dengan sangat, unik atau Iya iya. menarik, nggak masalah gitu. Karena editor-editor di kelas menulis juga biasanya gitu ya Mah, yang pertama dibilang tuh pembukanya jangan pagi bangun Adegan gitu. bangun tidur intinya, Iya. jangan atau jangan kalau teen lead tuh biasanya, "Jangan pakai adegan telat berangkat sekolah deh," gitu, itu Nah, udah iya ini, iya iya iya, bisa bener bener bener. Adegan-adegan klise yang sering banget dipakai kan. iya iya iya, iya. betul. Geks, tapi aku barusan aja kemarin banget bikin satu adegan bangun tidur, mau aku Nah, bacain nggak? kayak gimana tuh Coba bangun coba coba tidurnya? coba. Udah ada matahari bangun enggak, bukan bangun tidur sih, matahari ya. Heeh. Nah, itu Matahari di tantangan kan kalau misalnya kamu bisa Iya, bikin adegan bangun tidur yang keren. entar dulu. coba. Bikin adegan bangun tidur juga, Apa? aku juga baru bikin adegan bangun tidur. Oke, ini Aku bukan tahu bangun lagi tidur, adegan kan, ini Coba aku Kak Ayu bukan bangun tidur yang sih. langsung ditinggal pergi coba Kak kerja Ayu itu coba tuh. Kak Ayu. Satu kalimat aja ya, soalnya takut nanti, jadi nggak PG-13 lagi. Matahari di luar jendela sudah mulai naik, ketika kening Ian akhirnya ambruk ke bahu Kiran. Ya, Ada matahari, nggak apa-apa kalau nggak itu kalau sih kayak nggak gitu? klise ya, Bu Bu. bukan itu Kak yang dimaksud, kalau itu sih nggak Iya, apa-apa. Tapi tahulah ya geng fiksi yang dimaksud klise itu iya. seperti apa gitu. Coba Ya Mhm. tetap adegan bangun melibatkan tidur lainnya coba dari itu ada Kafla coba. lanjutannya nanti. Silakan dibaca sendiri di Google Drive. Oke, jadi bangun tidurnya aku agak beda. Aku terlepas dari dunia mimpi karena kehangatan Naren tidak lagi memeluk secara perlahan. Nah, iya udah itu sih emang bukan yang kita bicarakan tadi ya, itu beda level lah ini yang Beda nggak bisa level guys, disebutin. beda levelnya udah beda dua ini. Nah, bikinlah Ya guys guys, adegan bangun tidur yang seperti itu Iya, gitu. sehingga Tapi mematahkan ada cahayanya juga. Secara perlahan kubuka mata, ada sedikit cahaya memantul di tembok kamar. Tetapi kegelapan sengaja dipertahankan si pemilik kamar. Nah, iya itu iya iya iya. another Iya, level dari adegan bangun tidur dan info BMKG. Coba itu betul dipelajari betul. guys. info Jangan maksudnya intinya BMKG. jangan bangun terus kubuka mata, aku menguap, aku sikat gigi, aku berangkat sekolah yang kayak gitu loh Iya, yang iya. Iya 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 dihindari. iya, Kalau kayak oke. tadi tiba-tiba ada yang ambruk, tiba-tiba ada yang kehangatan, gitu ya. Itu bisa tuh dieksplor untuk mematahkan tadi perspektif soal apa tuh namanya klise tadi. Yep, Oke, ini kayaknya untuk bisa adegan bangun dipelajari. tidur yang lain mungkin bisa dibahas di episode Ya, ya. selanjutnya, dikasih Ya, rating gitu. siapa tahu kita punya adegan bangun tidur yang beda-beda Oh, ternyata ya. iya iya, Iya. boleh banget. Sepertinya juga ada gitu. Oke. Oke, karena waktunya udah habis, Geng Fiksi terima kasih. Terima kasih udah nonton sampai akhir, dan hari ini tuh aku punya kesimpulan karena udah dibuatin Kalia. Nyanya, nyanya. Agnia, sorry dibuatin Agnia. Episode ini nyanya. Jadi apapun jenis kalimat pembuka yang kalian pilih, pastikan itu nggak infodump, nggak apa tadi keterangan dari BMKG, hari ini hujan, lalu jam 5 akan nyala gitu. Terus relevan sama tema cerita dan kalau bisa mari kita usahakan bersama supaya bikin penasaran pembaca biar dia nggak cuma berhenti di pintu tapi masuk juga ke dalam rumah ya, ke dalam buku kita. Siap. Yeay. Oke, terima kasih Aitor dan Wanwan, terima kasih Geng Fiksi kalian. One. Better Better together. together. Dadah.